Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Apa kabar? Baik. Kabar semua baik? Baik. Semua sudah mandi pagi baru ke sekolah? Sudah. Sudahkah belum? Sudah. Iya, harus mandi pagi ke sekolah biar belajar hari ini semangat. Sudah sarapan kah belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, mantap. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak dua siswa untuk maju di dinding kedua. Nah, itu salah dari desa kan? Baik. Teman-teman, sebelum kita belajar kita nyanyi. Anak sekolah minggu 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga di nama Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga di nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Semua hadir? Hadir. Oke, bukan absen. Bukan absen, setiap kali Ibu panggil nama. Tadi bilang sudah sarapan toh? Nah, jadi Ibu panggil nama kemudian sebutkan pagi sarapan apa? Bisa? Bisa. Abraham itu Sarayewu. Hadir Bu. Aku makan minum teh sama makan teh. Mantap. Agustinus Wasanggai. Hadir Bu. Kamu sarapan apa? Saya makan nasi dengan ikan. Nasi dengan ikan. Daniel Yewu Hadir Bu. makan kue sama minum teh. Mantap. Diana Sato. Hadir Bu makan kue sama minum teh. Erna Banosro. Hadir Bu makan nasi goreng. Nasi goreng. Mantap. Ivon Yewu Hadir Bu makan ikan sama nasi. sama nasi. John yang Rosai makan biskuit. Putri Kremu Sabra Hadir Bu. Makan kue. makan kue. Rael Waisamon. Hadir Bu. Ruth Sapranim Makan nasi dan ikan. nasi dan ikan. Hans Luther. Hadir Bu makan nasi dengan tahu. Rizal Hadir Bu. Makan nasi dengan bubur. makan nasi dan ikan. Berarti semua sudah sarapan baru ke sekolah. Pagi-pagi itu bangun, mandi pagi, sarapan baru ke sekolah. Biar ke sekolah kita belajar dengan semangat. Jangan loyo-loyo lagi. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke,
belajar kan belum? Ya. Sudah siap belajar? Ya. Oke, duduk yang lain. Guru mau bertanya dulu. Siapa yang sering pergi ke ibadah? Saya. Lisa, sering pergi ke ibadah? Duduk baik. Oke. Semua pasti sering ke ibadah toh? Ibadah apa saja? Sekolah minggu, ibadah tunas, ibadah keluarga. Agus kalau sering ke ibadah, Agus ke ibadah untuk apa? Dengan firman Tuhan. Ada yang lain lagi. Tujuan kalian ke ibadah untuk apa? Dan Tuhan. Mencari Tuhan. Apa lagi? Berkumpul dengan siapa? Teman-teman. Terus apa lagi? Ada lagi? Kita pergi ke ibadah itu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Oke. Tadi Ibu Guru bahas itu. Coba katakan dulu ya, di depan ini ada gambar apa? Guru? Merupakan apa itu? Lambang negara, apa lagi? Ya, merupakan lambang negara Indonesia. Tadi yang betul kayak pergi ke ibadah itu termasuk dalam sila berapa? Sila pertama bunyinya bagaimana? Mantap. Jadi di Pancasila itu terdapat berapa sila? 5. Terdapat berapa sila? 5 sila. Tadi kita sudah kaitkan kegiatan kita sehari-hari seperti pergi beribadah itu dengan makna dari Pancasila sila pertama. Jadi pembelajaran kita hari ini belajar Pancasila dengan menyenangkan, dengan tema itu arti dan makna dari Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap sila itu ada arti dan maknanya. Kemudian yang berikutnya, di kelima sila Pancasila itu ada simbolnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat memahami arti dan makna dari Pancasila, kemudian kalian dapat memahami contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, tadi di Pancasila ada 5 sila. Simbol sila yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Oke. Kalian tahu kata Pancasila? Arti dari kata Pancasila apa? Yang menjawab angkat tangan. Oke, Rizal. Oke, Pancasila artinya apa? 5. Panca artinya 5. Sila artinya Dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan yang ada di negara Indonesia. Oke, Ibu akan minta salah satu siswa untuk maju baca-bacaan. Yang lain simak bacaan yang nanti teman baca ya. Joni, sabar dulu. Buku tadi sudah fotokopi. Buku pendidikan Pancasila terbatas, jadi dulu fotokopi.
lain bisa lihat, kemudian yang lain juga bisa menyimak bacaan yang akan teman bacakan. Jadi kasih turun buku ya, pegang ya. Teman-teman yang lain lihat, baca sambil simak juga teman bacakan di depan. Ya, di sini. Baca di meja dulu. Perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dikenal dengan kerukunannya, antarumah, beragama. Masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman dan tenang walaupun berbeda suku, berbeda bahasa daerah, dan berbeda pula dalam menganut agama. Perbedaan beragama di Indonesia dipersatukan oleh sila kehadiran Yang Maha Esa. Undang-undang di Indonesia menjamin dan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia dalam memeluk agama yang diyakini. Peraturan hukum tersebut mengikat masyarakat yang beragama di Indonesia sehingga tercipta sikap saling menghormati. Setiap warga negara harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kerukunan merupakan hal penting untuk kita semua di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan yang ada tidak menjadi hambatan untuk hidup rukun antar umat. Oke, sudah, terima kasih. Kapan dulu. Oke, dari baca yang teman kalian sudah baca tadi, di dalam bacaan itu menjelaskan tentang kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Di situ dijelaskan apa saja yang dijelaskan di situ. Di dalam bacaan tadi. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kenapa harus bangga? Karena apa? Karena dari Sabang sampai Merauke ini kita semua sama tuh beda-beda. Samanya di mana? Bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita berbeda apa? Suku. Berbeda apa lagi? Agama. Apa lagi? Berbeda bahasa daerah juga loh. Iya, berbeda bahasa daerah juga. Dengan perbedaan itu kita disatukan lewat apa? Bineka. Nah, bineka tunggal ika yang artinya mantap, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, kemudian apa lagi dijelaskan di situ? Bangsa Indonesia membebaskan masyarakat atau rakyat Indonesia untuk bebas memilih agama. Jadi dari bacaan yang tadi kalian baca itu menyangkut di sila keberapa? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Kemudian sila apa lagi yang termasuk di situ? Kemanusiaan yang adil dan adil. Terus apa lagi? Persatuan Indonesia yang disatukan. Artinya kita beda-beda tapi disatukan lewat satu negara. Oke. Ada pertanyaan dari bacaan tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah mengerti? Sekarang ibu akan membuat video. Video ini tentang arti dan juga makna. Nanti ada sila pertama itu artinya apa, kemudian maknanya apa, kemudian contohnya kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tapi kalian belum tahu. Nah, ini
contohnya penerapan dari sila Pancasila ke berapa dan sebentar di video itu dijelaskan arti, makna, dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian Ibu Guru minta kalian menyimak, artinya mengingat video itu, hafal, ingat baik karena sebentar Ibu Guru nanti bagi kelompok. Tugasnya itu sesuai dengan video yang Ibu Guru tampilkan nanti. Oke. Jadi Ibu Guru bagi kelompok sudah ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, jadi masing-masing kelompok menyimak video yang akan Ibu Guru putar itu. Kita langsung saja mulai pembahasannya. Sebentar nanti soal yang Ibu Guru kasih di masing-masing kelompok dari video yang Ibu Guru putar ini. Mari kita mulai. Nah, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apa ini? Betul sekali, itu adalah lambang Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat apa bunyi dari masing-masing sila dan lambang Bunyi masing-masing sila kemudian dengan lambangnya. Pertama, berarti Tuhan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, kesatuan Indonesia, yaitu lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kaki dan kapas. Nah, inilah bunyi dari sila-sila serta lambang-lambang dari sila Pancasila. Oke, Lalu yang dijelaskan Pancasila adalah Pancasila dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui bab ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian Pancasila terdiri dari 5 sila yang tadi sudah kita bahas ya di awal, yang masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan memahami bersama satu persatu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu maknanya apa, Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan Contoh penerapan yang sudah pertama ya. memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila, sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya arti dari sila kedua ini yaitu mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Lalu, Kak, contoh penerapan Ini contoh
bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan contoh penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya tanpa kalian melihat latar belakangnya, baik suku, agama, maupun dia berasal dari mana. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, arti dari sila ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Lalu maknanya apa? Maknanya dari sila ketiga yaitu harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan. Nah, adapun contoh penerapan dari sila ketiga yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, wajib menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling mengejek atau merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti upacara bendera. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan maknanya yaitu menghormati pendapat orang lain, bersifat demokratis, dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Lalu contoh penerapan dari sila keempat ada saja. Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Nah, ini sudah kalian lakukan kan belum? Sudah toh? Bersama. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, contohnya misalnya kalian di awal tahun pelajaran ini kalian akan menentukan ketua kelas baru, jadi kalian harus musyawarah, kalian akan melaksanakan mufakat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ketua kelas atau pengurus kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari sila keempat anak-anak, yaitu menghargai pendapat teman meski berbeda pandangan dan wajib menerima hasil keputusan bersama. Kita lanjut berikutnya ke arti dan makna sila yang kelima. Nah, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti dari sila kelima ini yaitu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya yaitu memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan menghindari yang namanya diskriminasi. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sederhananya, contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu mereka saat beribadah. Sila yang kedua, bersikap adil kepada semua teman dan tidak membeda-bedakan. Pengamalan Pancasila yang ketiga, contohnya menghargai perbedaan budaya, suku maupun bahasa. Sila yang keempat, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kelima, sila kelima adalah membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain. Nah, inilah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mulai terapkan ini ya anak-anak di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak
yang Ibu Guru putar. Tadi di situ sudah dijelaskan arti, makna dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari video yang tadi Ibu Guru putar, ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Hanya saja yang tadi kalau di video kurang jelas bisa ditanya. Atau sudah jelas? Sudah? Sudah. Yo, jawab semangat sedikit. Sudah Ibu Guru, sudah mengerti. Ini semua lemah-lemah, bilang tadi sudah sarapan baru. Kenapa masih lemah? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu Guru yang mau bertanya. Tadi pada sila yang pertama bunyinya bagaimana? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat contoh penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa? Contoh penerapannya dalam keseharian bagaimana? Yang mau jawab angkat tangan ya. Pengamalan sila Pancasila yang pertama. Tadi gimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Menghargai temanya apa? Yang beribadah, terus apa lagi? Menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian yang berikutnya apa? Bisa juga menghargai dan menghormati perayaan hari raya agama lain, ya toh. Kalau Kristen Natal, kalau Islam apa? Ada Idul Fitri, ya toh. Lebaran. Jadi kita harus saling menghormati. Kemudian tidak mengajak teman untuk kamu masuk sudah di agama saya paling bagus. Itu tidak boleh memaksakan teman untuk ikut agama kalian. Terus ada lagi yang mau kasih contoh? Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang punya contoh yang lain? Oke, Ica, ada? Tidak. Kalau sila yang kedua bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya bagaimana? Tidak bersikap apa? Ya, tidak bersikap kasar pada yang lain. Apa lagi? Adil, toleransi. Kemudian kalau yang tadi dijelaskan di situ tentang musyawarah untuk mufakat seperti kita pemilihan ketua kelas, itu makna dari sila Pancasila yang berapa itu? 4. Sebutkan Pancasila yang 4. Sila yang 4 apa? Bunyinya bagaimana? Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Oke, Ibu akan bagikan tugas ke masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Kerja sesuai dengan video yang tadi Ibu putar ya.
pertama dan sila kedua. Kelompok yang kedua bahas sila ketiga dan keempat. Kelompok ketiga bahas sila kelima. Nah, di situ di bagian atas itu sudah ada simbolnya toh. Ada simbolnya. Sekarang yang di situ diminta kalian menuliskan. Kalian menuliskan bunyi sila yang kalian tulis di situ. Kerja bersama dengan teman. Tulis bunyi sila pertama. Kemudian yang soal yang berikutnya, tuliskan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tulis di situ 3 contoh, diminta 3 contoh, jadi tulis 3 contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bagaimana dari sila 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kerja bersama dengan teman-teman, jadi masing-masing kasih masukan. Oh ini contoh ini boleh. Lebih dari 3 juga bagus. Di situ diminta contohnya 3, tapi mau lebih dari 3 juga itu lebih bagus lagi. Kerja bersama teman-teman. Ayo diskusi dengan teman kelompok, cari jawaban contoh-contohnya itu seperti gimana. Lu tadi tinggal senyum-senyum dari tadi terus. Tapi bagus, senyum saja terus. Sama-sama terus kasih pendapat. Ada pendapat contohnya yang ini kasih ke teman tulis. Setelah dikerjakan, nanti tentukan nanti sebentar siapa yang nanti bicara pembukaan, siapa yang nanti penutup untuk presentasi tugas sebentar. Kemudian sebentar kalau kalian mau menjelaskan, sambil kalian kerja dulu telinga di sini ya. Nanti sebentar kalau maju ke depan mau presentasi, masing-masing sudah tunduk. Nanti kau yang bicara pembukaan, kemudian pegang lembarnya begini, kemudian jelaskan ke teman-teman kalau mau menjelaskan. Kemudian nanti ada yang tutup diskusi untuk presentasi. Masing-masing kasih pendapat ke teman. Oh ini contohnya seperti begini. Nah, ini teman tulis. Ya, dan lupa juga kasih pendapat ke belum. Ayo dulu deh. Dengan teman sama-sama bicara. Ayo. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tadi dijelaskan maknanya apa, artinya apa ya. Contoh-contoh penerapannya bagaimana. Ayo, dengan dia bantu teman sama-sama.
ya. Ada yang sudah? Kamu proses sudah ke tangan? Oke, yang sudah. Oke, kelompok yang sudah, yang kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang sudah. Oke. Semua kelompok sudah? Sudah, angkat tangan dulu. Sehingga buka tutup bertepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Oke, kelompok yang tadi sudah selesai duluan, kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju presentasi duluan. Ayo semangat dulu kelompok 3. Kelompok yang lain dengar ya. Dengar teman kelompok 3 mau presentasi. Oke, sudah siap? Siapa yang nanti kasih yang buka presentasi siapa? Oke.
Oke, dengar ya kelompok yang lain mendengarkan. Balik ke teman. Nah, satu pegang balik, yang satu yang menjelaskan. Kemudian satu yang menjelaskan. Teman-teman, kita bahas tentang sila dan siapa mau ini? Ayo. Mantap. Teman-teman, datang di sini. Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Teman-teman, bahas sila kelima. Mulai dengar ya. Mantap. Lanjut. Nah, ya. Dan teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Terakhir. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang berikutnya kelompok 2. Ya. Lanjut. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, oke. Kamera. Kamera. Rolling. Action. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, lanjut. Sampai teman-teman supaya teman-teman bisa lihat ya. Ya. Kita bahas sila berapa? Membahas sila Suruh besarkan dulu ya. Angkat. Nah, contohnya. Coba bisa bagaimana yang sebenarnya? Yang berikutnya. Nah, ini ada satu lagi nih ya. Ganti yang satu lagi. Ayo. Ini, balik. Oke, lutut ke bagian sudah. Sekarang Agus balik ya Agus. Ah. Sila keempat, ayo. Sila keempat. Kira-kira ya. Sila keempat lupa. Sila keempat. Kegiatan teman-teman dalam perjuangan keadilan. Oke, contoh pengamalannya apa? Yang pertama. Suara besar Agus, biar teman-teman yang di belakang bisa dengar. Pemilihan ketua kelas. Apa lagi? Siapa lagi bantu teman supaya suara besar? Siapa lagi bantu teman? Angkat supaya kelihatan ya. Kemudian
Membantu teman yang kesulitan. Sudah? Oke. Demikian hasil kerja kelompok kami telah selesai. Nah, Dan teman-teman ada yang mau bertanya? Ada? Ada. Oke, tutup. Terima kasih teman-teman. Sama. Sampai dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Yang berikutnya kelompok 1. Ayo. Oke, sudah siap? Siapa yang nanti sepeda mau buka presentasi? Oke, sabar ya. Siap, kamera. Rolling. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok tadi mempresentasikan kerja kelompok kami. Mantap. Lanjut. Kelompok 1 bahas tentang Oke, ini satu pegang di sini, satu pegang ya. Balik teman baca yang pertama. Sila yang pertama duluan. Oke, ini sila yang pertama. Simbolnya apa? Kamu kan gantian, betul masih ada satu lagi. Satu duluan, baru satu lagi ya. Dan simbol yang pertama apa? Berapa apa? Simbol yang pertama. Simbol yang pertama bintang. Kemudian kau baca ini. Bunyi sila pertamanya gimana? Oke, ketuhanan yang maha. Kemudian penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Bangga sebagai bangsa Indonesia, masyarakat dapat hidup berdampingan. Oke, itu sila yang pertama. Lanjut. Sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Contoh penerapannya. Warga negara harus Sudah aman. Oke, lanjut. Betul. Demikian hasil kerja kelompok kami telah selesai. Dan teman-teman ada yang bertanya. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari tugas yang tadi dari masing-masing kelompok sudah presentasi. Bagaimana itu ada simbolnya, kemudian ada silanya, tuliskan bunyi silanya, kalian sudah tulis, kemudian contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelompok 1, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sudah ditulis, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
tugas. Tugas ini dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing, jangan lupa tulis nama. Nah, tugas ini memasangkan makna Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sila yang pertama itu, nah, kalian pasangkan yang makna yang benarnya yang mana, kemudian tarik garis. Jangan lupa tulis nama ya. Tidak apa-apa, dengan tema istilah juga boleh. Pinjam teks, teman pinjam teks. Rute, bagaimana? Sudah? Oke, siapa yang sudah buat ini? Jangan lupa tulis nama, tulis tanggal. Tulis tanggal. Maksudnya dikumpulkan di depan. Tulis nama di belakang ya.
Bahasa baik kemudian dipahami. Oh, ini di sini. Semua sudah ada yang belum? Aku belum. Ya, Bapak. Semua sudah tulis nama kau? Sudah. Semua sudah? Agus? Gimana Agus? Ruth, Naomi, Saptani. Haji, bawa Haji. Ipon.
pelajarkan sampai sekarang ini, yang kalian ingat itu apa? Yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Menolong sesama, terus apa lagi? Jadi kita sudah belajar tentang apa? Arti apa? Arti dan makna dari Pancasila. Kemudian apa lagi? Yang tadi sudah kita belajar tadi apa? Apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Jadi arti dan makna, kemudian apa lagi? Panca dan sila, apa lagi? Iya, ada banyak yang tadi kita sudah belajar sampai yang sekarang ini baru kamu tidak ingat sama sekali. Yuk, yang diingat itu yang kasih tahu, yang diingat apa? Kita sudah belajar tadi contoh-contoh toh? Contoh-contoh penerapannya itu seperti bagaimana? Terus apa lagi? Tadi sudah banyak presentasi ke belum? Sudah ada presentasi. Kemudian ada apa lagi? Ada kerjakan tugas. Tugasnya tentang apa? Ya, itu tadi sudah dikerjakan. Jadi ingat pelajaran hari ini tentang arti, makna, dan contoh-contoh penerapan Pancasila. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, Ibu Guru akan kasih lembar. Di sini ada satu lembar. Lembar refleksi ini kalian isi saja. Hari ini pelajaran hari ini kalian rasa bagaimana? Tenang. Nah, itu nanti kalian tulis di lembar refleksi ini. Tulis singkat saja, waktunya cuma 2 menit saja, terus kasih kembali ke Ibu ya. Tidak tulis lama juga tidak apa-apa. Nah, perasaan kalian tentang aktivitas hari ini bagaimana? Pelajaran hari ini. Tidak usah tulis saja yang itu. Nah, isi saja yang ada di kotak itu. Sambil menulis, nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian lebih bisa paham arti dari Pancasila, kalian lebih bisa mengerti makna dari Pancasila, dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Yang sudah selesai kumpul lembar refleksi ke Ibu Guru, kemudian boleh istirahat. Ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Bukan yang itu. Ini Terima kasih. ya itu. Terima kasih. Itu ambil itu. Ini sih.